Indonesia merupakan negara yang memiliki kesenian dan budaya yang sangat beragam di setiap daerahnya. Mulai dari tarian hingga alat musik, salah satu contohnya adalah kesenian tradisional asal tanah Pasundan, yaitu Karinding Sunda. Karinding adalah alat musik tradisional yang biasa digunakan dalam pertunjukan musik tradisional Kaledor. Mendatangi salah satu komunitas Karinding di Tangerang, yaitu Sanggar Barak Karinding. Selain sebagai alat musik dan pengusir hama, karinding juga digunakan oleh pemuda zaman dahulu sebagai alat musik kepada perempuan. Kalau sumber yang saya dapat tentang karinding itu dari ayah, dari saya ke Baduy Dalam gitu. Dia awal sumbernya sebagai alat musik tani, pengusir, bukan alat musik ya, tapi alat pengusir hama. Dia alat pengusir hama yang fungsinya mengusir hama. Itu awal mula adanya karinding, diciptakan karinding. Karena sesuai dengan corak produksi masyarakat kita yang mayoritas yaitu pertanian. Jadi mungkin ada masalah dalam bertani yang akhirnya harus diciptakannya alat karinding. Ada sumber lain mengatakan yang saya dapat juga. Ini dari seorang pangeran namanya Pangeran Kalamanda. Jadi Pangeran Kalamanda itu cinta atau suka sama Dewi Pohaci. Namun Dewi Pohaci ini sosok perempuan yang sangat sulit untuk ditaklukkan hatinya. Akhirnya Pangeran Kalamanda ini bertapa, dari pertapaannya dia mendapatkan isyarat untuk membuat alat yang bunyinya seperti tonggeret, karena hewan tonggeret ini disukai oleh Dewi Pohaci. Itu cerita yang lainnya. Ada sumber lain juga mengatakan bahwa alat karinding ini hanya keusilan kaum tani aja. Dia usil gitu, membuat sesuatu yang sistem kerjanya getar. Mungkin secara fisika bisa dibedah gitu. Akhirnya dia ciptakanlah si karinding karena mungkin si petani ini juga paham dia seperti pelepah, daun bambu itu bahan baku yang kelenturannya bisa dibuat untuk apa aja, karena kan teknik penciptaan masyarakat kita sangat tinggi ya. Seperti kulit bambu bisa jadi anyaman, daging bambu bisa jadi anyaman. Kemudian akhirnya karena keusilan cara berpikirnya akhirnya terciptalah si karinding. Nah, itu beberapa sumber yang saya dapat dari hasil yang saya cari tahu juga. Karinding itu sebutan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, diletakkan di mulut yang ada di tanah Sunda. Ada di tanah-tanah lain itu seperti di genggong, di Papua namanya pikon, di daerah seberang sana Kalimantan, kemudian daerah Sumatera sana ada namanya karembi. Kemudian
di Jawa Timur, Jawa Tengah itu namanya rinding. Perbedaannya dia cara dimainkannya tidak dipukul seperti karinding, dia ditarik dengan tali. Tapi dia suara yang dikeluarkannya sama karena model keluarnya suara mengandalkan getaran. Cuman bedanya kalau dari karinding itu dipukul, yang dari lain itu ditarik dia dengan benang. Ada yang ditoel, ada di luaran sana juga. Seperti di Himalaya itu ada dia dari metal, dari besi. Dia permainannya ditoel. Kemudian ada di lebih jauh dari Himalaya, dari masyarakat Eropa sana juga menggunakan metal, sama sifatnya getar. Cuman dia sifatnya ditoel, cara mainkannya ditoel, tidak dipukul. Yang bahan bakunya dari bambu, dari kaung, dari hasil olahan alam yang sifatnya terlihat ya. Artinya kalau metal kan dia masih pengolahan lagi gitu. Ini yang terlihat gitu, kayak bambu dan rupa itu adanya dari kita, dari Indonesia gitu. Kalau di luar sana dia sudah pengolahannya panjang, dibuat metal dulu, dibuat cetakannya dulu, baru jadilah alat musik yang cara mainkannya sama dengan mengandalkan getaran. Jadi kami secara pengalaman memang ada beberapa metode yang diterapkan dari awal sampai sekarang hingga bisa bertahan itu, yang sifatnya sama-sama membantu membangun manajemen diri setiap anggota yang ada di sanggar ini. Kalau awal-awal kami cukup ketat dalam bagaimana caranya anak-anak bisa menggunakan karinding. Itu dengan model pelatihan yang sangat ketat. Kita ada namanya main rampak karinding yang intens banget gitu, sampai anak-anak bisa banget gitu. Kemudian sampai kita bertahan berapa lama kita memainkan karinding. Kemudian ada juga kita mengajak teman-teman ke tempat-tempat yang sifatnya kaitannya sangat membantu untuk karinding ini bisa melekat dalam dirinya. Kemudian juga dengan metode kita sharing, belajar bersama tentang karinding. Ada juga metode yang sifatnya kita lepas. Dia mencari sendiri tentang karinding itu sendiri tanpa mesti bertahan di sini. Yang akhirnya target tujuannya yang tercapai adalah bagaimana mau sejauh apapun teman-teman pergi itu, teman-teman masih tetap bisa merasakan aura atau proses yang tadi kita lalui dalam mempertahankan soal karinding. Kemudian sampai saat ini bagaimana bisa bertahan, kita terus dialektis dalam menghadapi setiap keadaan, situasi, kondisi. Karena kita tahu kalau kita hanya bermain karinding saja, kemudian dipaksakan kepada generasi kita yang konsumsi musiknya itu beragam, itu akan jenuh di si pemainnya. Ada juga yang sudah memang pakem dalam si karindingnya, yaitu kita jadikan dia sebagai penopang bagi teman-teman yang lain. Kalau yang masih baru-baru ya kita coba ajak mereka ke nuansa-nuansa dari lingkungan yang tidak jauh, seperti mengkolaborasikan karinding itu dengan alat modern, kemudian memainkan alat karinding dengan irama yang tidak buhun, yang tidak monoton. Kemudian juga ya dengan banyak mengajak kerjasama teman-teman musisi atau teman-teman seniman di luar sana untuk kita bisa mendapatkan ruang agar si karinding ini bisa terus eksis. Dimana kita mencari, ya kasarnya seperti kita mencari pasar kita sendiri. Kita mencari pasar kita di mana ruang-ruang yang bisa kita diterima. Sampai sejauh ini kita masih menggunakan metode-metode yang sifatnya dialektis. Kemudian artinya hubungan kita dibuka selebar-lebarnya untuk kemanapun agar karinding ini bisa terus bertahan, bisa terus muncul di tengah perkembangan pesat teknologi
modern yang datang dari dunia barat. Kenapa tertarik sama alat musik karinding? Kalau menurut saya sendiri, alat karinding ini sangat unik dan jarang dijumpai oleh orang-orang. Karena itu kami dari Barak Karinding sangat tertarik dan ingin terus mempelajarinya sampai kita mempelajari sejarahnya, dari asal muasalnya, dari mana ini karinding, sampai-sampai teman-teman ini dulu itu pernah bereksperimen untuk mencari tahu karinding ini apa sih gitu, dari mana dan siapa yang membuatnya. Nah, dari situ semuanya sepakat kita untuk mencari tahu karinding ini siapa, karinding ini alat musik dari mananya, terus pembuatnya siapa. Cuman kan setelah kita penelitian ke seluruh wilayah-wilayah yang sudah kita teliti, itu ceritanya berbeda-beda ternyata. Mungkin ada yang lain cerita seperti ini, yang lain di desa lain ada cerita seperti ini juga, cuman berbeda. Cuman intinya kami di sini itulah intinya, karinding ini asalnya dari Indonesia, bukan dari luar, khususnya tanah Pasundan. Jadi semua kami sepakat bahwa karinding ini asli dari tanah Pasundan, yang dimana kita dulu menelitinya bareng-bareng. Sampai kita ke almarhum ke Rangkas ya, ke rumahnya Oyo Raminah juga, di situ pernah kita wawancara juga di sana. Jadi semuanya tertariknya dari awalnya itu ya, kita tertarik ini hanya ingin melestarikan agar si alat musik karinding ini tidak punah, tidak hanya sampai di sini. Jadi ada regenerasi penerus kami di sini begitu. Untuk belajar karinding itu awalnya sih yang susah itu cara memukulnya. Seandainya kita belum tahu cara memukulnya, kebanyakan yang belajar karinding itu patah karindingnya. Yang pertama begitu, karena terlalu power mukulnya mungkin, jadi kan si ininya itu patah. Dan yang kedua mencari suaranya, karena karinding ini dari mulut, tenggorokan sama perut. Jadi kita cari tuh gimana dulu, bertahap kita bisanya juga, nggak langsung semua. Pertama dari mulut, lalu kita ke perut, dari ke tenggorokan. Jadi mungkin itu yang paling susah untuk dicari ya, untuk mempelajari karinding ini. Karena kita selama pembelajaran dari anak-anak juga yang SD, SMP, itu kebanyakannya yang pertama itu patah, karinding itu patah. Karena di sini ini kan tipis ya. Jadi powernya dia terlalu mukul. Nah, harusnya kan bisa seperti mukul kencang tapi kelihatannya pelan, slow gitu. Tapi kebanyakan anak-anak yang belajar langsung bluk. Jadi kebanyakan patah. Itu salah satunya. Dan yang keduanya mungkin mencari suaranya sendiri, dari kitanya sendiri. Teknik khususnya mungkin kita pembelajaran dari rongga-rongga tenggorokan, perut sama mulut ya. Ya itu mungkin kalau untuk pembelajaran ke anak-anak sendiri, kita menggunakan teknik seperti memukul saja dulu, melancarkan memukul karindingnya seperti ini, pelan-pelan. Jadi tidak langsung semuanya itu tidak langsung, jadi pelan-pelan sekali-sekali. Dia akan menggunakan suara ong gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah lancar seperti itu, langsung bisa ke sini. Nah, setelah dari mulut, kita naikkan lagi ke perut. Setelah dapat dari perut, baru ke tenggorokan, begitu. Jadi pelan-pelan kita belajarkan juga sama anak-anaknya. Kalau untuk pentas, kita memainkan alat musik karinding ini bersama celempung renteng. Celempung renteng ini yang ada di sini. Celempung tunggal yang itu. Terus bambu air yang ini,
Ada lagi Sang Soe, cuman alat musiknya nggak ada di sini ya. Sang Soe, goong tiup, ini goong tiup. Dan kita juga bisa mengkolaborasikan dengan alat modern seperti gitar, terus biola bisa juga. Pernah kita kolaborasi dengan anak biola juga. Terus band-band juga sering kita kolaborasi loh dengan anak band. Musik apapun bisa masuk. Jadi rock, metal, semuanya bisa. Sunda. Jadi kita gimana caranya untuk bisa memvariasikan alat musik karinding ini supaya bisa diterima oleh masyarakat banyak, ya masyarakat umum lah. Jadi kita berusaha terus kolaborasi dengan teman-teman seniman juga yang tadi dibilang dari kalangan musisi KPJ, terus dari teman-teman juga band ada juga. Sering banyak yang sini yang ngajak kolaborasi kita. Padahal mereka dari itu musiknya rock, metal, band gitu kan. Ada juga yang kosidahan. Bisa semuanya. Alhamdulillah kita musik apapun bisa masuk. Kalau masalah bambu sebenarnya banyak sih ya. Kalau masalah bambu itu dari bambu ater, bambu hitam. Tapi kalau menurut saya sih yang penting bahannya aja kering gitu. Karena mungkin ada pengaruhnya juga dari misalkan kalau di Tangerang sini ya. Kalau Tangerang sini kan cuacanya mungkin kurang bagus juga mungkin ya dari buat penanaman pohon bambunya juga. Tapi ada di Rangkas yang lumayan bagus. Cuman yang sejauh saya yang menemukan bahannya itu bagus di Bandung memang. Entah itu dari tekstur bambu tanahnya, entah dari bambunya juga. Karena mungkin bahan dari sana itu yang saya tahu selalu ini aja gitu. Enak buat dibuatin, kayak pas aja. Kalau misalkan dari bahan sininya, kalau di Banten sendiri ya, itu yang bagus Rangkas. Kalau tingkat kesulitannya, ya kalau misalkan belum terbiasa ya sulit ya. Cuman kalau masalah dari ukuran kan kita pakai bahasa formal aja ya. Dari 3 tangan, terus 2 kalau nggak 1 buat polanya. Karena kan seperti ini. Kalau misalkan kita pakai bahan kaung, ini kan kaung nih ya. Tahu kaung? Yang kaung ini kalau misalkan nggak keras nih, cara pengeringannya, proses pengeringannya susah ininya. Karena kan dia kayak busa. Ini dari kaung ya, dari bahannya. Nah kalau misalkan dari bambu, kalau dari bambu itu tingkat kesulitannya memang dari cara pembuatan lidah ini nih. Karena resonansi getar ini mempengaruhi juga buat kita main. Kalau misalkan dari cara ngerawutnya, memang harus ada teknik khusus buat dari cara kita buat bikin si karinding itu. Kalau tidak punya teknik khusus, kebanyakan tangan korbannya. Cuman yang paling sulit dari bikin lidah ini. Karena tingkat dari buat suaranya itu, kita mencari suaranya kan ada tipis sama tebalnya di sini nih ya. Sini. Dan buat nyari nada tingginya, penipisan ini, si lidah ini. Ini kan rentan banget ini. Kalau selebihnya nggak ada sih, paling itu doang. Enggak juga sih sebenarnya, kalau misalkan diperjualbelikan sih memang diperjualbelikan. Cuman kalau misalkan dengan bisnis ataupun gimana dengan berpikiran yang negatif itu enggak. Cuman kan kalau misalkan diperjualbelikan itu ya
diperjualbelikan dengan memang dengan sepantasnya. Kalau misalkan tapi kalau misalkan apa namanya buat karinding itu harus masuk sanggar dulu terus bisa ini gitu, enggak juga. Sebenarnya kalau misalkan kalau buat dari saya sendiri sih kepengennya bisa membuatnya bukannya kita mengharuskan masuk sanggar, tapi bergabung di sanggar buat workshop bikin karinding, buat workshop juga cara teknik belajar karindingnya gitu kan, supaya apa namanya buat kekeluargaan juga lebih ini gitu kan ya. Kalau misalkan dari apa namanya tuh disebutnya, kalau harus mahal apa enggaknya dari bahan kaung, dari bahan bambu, itu enggak juga sih sebenarnya. Kalau misalkan dari masalah mahal apa enggaknya itu dari bagus apa enggaknya juga dari karindingnya. Karena kan kalau misalkan nggak bagus juga ya tingkat harganya juga ya nggak ini gitu, nggak sesuai. Kalau misalkan bagus sih ya bisa aja, tergantung dari kitanya juga sih, dari individunya yang mau jualnya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan harus gimana enggak. Ya. Kalau dulu sih karena sudah terbiasa nggak sampai sejam, tapi mungkin sekarang sudah jarang ngebuat, lumayan. Karena memang karinding itu susah juga kalau misalkan dibuat kalau orang-orang yang nggak biasa. Karena banyak teknik yang harus kita prediksi juga dari pola yang tadi ya, 3 ini. Karena penyebutannya kalau di bahasa Rangkas itu agak lumayan jorok ya ininya nih. Karena kalau misalkan dari filosofinya aja kan diyakin, sabar, sadar. Nah, di saat kita mukul itu kan harus yakin ya. Nah, kalau misalkan kesadaran itu dari getarnya, resonansi itu kan udah pasti masuk ke mulut ya. Kita harus sadar tuh, bahwa ada resonansi masuk yang harus kita fungsikan. Dalam arti kan ada tiga tahap ya, dari mulut, tenggorokan, sama perut. Nah, memang cara dasar pengolahan buat memainkan itu yang pertama itu pengolahan napas. Kita harus belajar dari pengolahan napasnya, karena kan pada dasarnya kalau misalkan bukan pemain karinding itu sulit buat bernafas. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, dia pasti bisa. Dalam arti kan begini, kalau dari suara mulut sendiri kan suaranya beda. Kalau dari tenggorokan juga kan beda nih. Nah, dari perut itu yang bikin membuat baru pertama belajar itu memungsikan itu dari suara rongga, terus mulut sama perut. Nah, kalau misalkan sudah bisa mengoperasionalkan dari suara tersebut, itu akan mempermudah kita untuk mengkolaborasikan ke alat manapun. Hanya itu. Karena begini. Karena kalau misalkan kita berkolaborasi dengan musik modern itu cenderungnya suara kita kalah, iya kan? Nah, suara kita kalah, makanya paling ada layout yang harus kita pahami buat kita itu bisa bisa memanfaatkan cara memaniskan si lagu tersebut.